Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah. Allah yang berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Tentu bagi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah, pada pagi kini kita ulang-ulang lo kaji awak. Patang kita membahas soal utang-utang ketika pun awak dalam perjalanan maupun dalam hadir, persilahkan jo ado jaminan, ado boroh, jadi gadai, silahkan. Kalau seandainya lebih percaya saja, tidak perlu benar kan itu. Jadi memang diatur jo soal muamalah. Jadi ayat 283, 282 sebelumnya itu panjang yang mengatur dipanggil oleh orang beriman soal hutang. Jadi ternyata memang kalau itu waktu ibadah mahdoh awak, kewajiban hablum minallah awak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu awak bermuamalah mana banyaklah awak bermuamalah hablum minan nas awak. Kalau waktu ibadah mahdoh awak dan wajib-wajibnya bisa dihitung ya. Kok salat, kok haji, kok ala zakat, puasa. Selebihnya tuh banyak kegiatan muamalah. Makanya ayat 282 itu dia ada tanggung panjang yang mengatur atau menjelaskan soal transaksi atau interaksi awak bermuamalah. Kini ayat 208 Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu ayat yang populer kan? Ayat yang populer 3 ayat 208 sampai 85. Itu kok akhir surah Al-Baqarah, ayat yang populer dan ayat yang memang penekanannya itu terkait dengan soal penghambaan awak kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah. Kok mendudukan tauhid awak, mendudukan paham awak. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Awak kok hanya segelintir dari bumi, isi bumi. Berapa banyak isi bumi ini? Semuanya adalah milik Allah. Jadi langit dan bumi, isi di langit, isi di bumi. Kalau awak macam lihat isi bumi je, bara isi, macam lihat tanahnya tu dalam-dalam itu, bara banyak ada tambangnya, ada ikut segala macam batu bara. Tambah lo ada di bumi, ada dalam bumi ko, ada cacing, ada sasamu, ada teh binatang, tumbuh-tumbuhannya luar biasa. Termasuk yang ada di bumi ko tadi adalah Baitullah. Kan ada sejarah
Yo sejarah terkait dengan Isra Mi'raj itu kan sumbernya pun masih sumber dari guru, bahwa langit di bumi konyo berdebat lah. Kalau bahasa menggambarkan ke manusia, ia bangga memanggaan gitu. Cek langit ke bumi, kok langit, kok kan potret kehidupan gua. Orang yang sadang detik, langit kan detik, bumi di bawah. Dia orang detik, tentu agak ongeh dibanding orang di bawah. Dan kau tinggi ya macam-macam lo. Mau detik, engkau di bawahnya. Nah bumi kalau dia cara gambar manusia tu nak mau lepas tangkalah ya. Tu dia panggaan lu anak-anak do deh. Ndak sado nanado di langit, ado di bumi ni, ndak ado di bumi, ndak ado di langit. Atau saling panggak memanggaan. Sebenarnya kan ndak kasadonya tu punya awak dan lengkap. Awak saling melengkapi. Itulah pembanggaan dia langit, jua ada pembanggaannya. Ada langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Kawan ada di bumi. Kalau nak ada dan kau matahari kau nak kanu dah. Padahal kan bahasa itu kan ilmu kan planet-planet itu. Tapi gambaran memang ya seperti itu. Kan cerita-cerita guru ketika Isra Mi'raj, wah mengkona Isra bana Mi'raj bana Nabi dek karano memenuhi menyelesaikan pertengkaran langit di bumi. Di bumi itu panggaknya lah, sadar panggaknya lah tu tumbuhan, hewan-hewan, panggaknya lah Ka'batullah, Baitullah. Dan terakhir kan di panggaan diambil ado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru menangis lagi. Kan itu riwayat dari guru-guru. Jadi akhirnya dinaikanlah Nabi Mi'raj kan itu. Awak tak mendiskusikan panjang itu dong, tapi menurut paham awak lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya adalah milik Allah, lillah. Nanado di langit, ada matahari, ada bulan bintang. Allah nampunya. Allah yang maha mengatur. Jadi yang punya Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah. Jadi tidak ada bisa benturan kepentingan kalau bahasa Jawa kan. Jadi tidak ada berdebat-debat gitu. Kecil langit. Dalam ada matahari itu putar kemari. Kecil kod diurut je caro berjamaah namanya tuan. Atau tu berdebat. Abi hari dia bertangkal, tak ada awak. Tak awak manusia menetapkan suatu keputusannya, tu bertingkah. Nang kecil si A kapal loi lain lo panganai, nang kecil si B lain lo panape, nang kecil si C lain lo. Kadang-kadang bila kecil ni jadi dia tu, eksekusinya ada tu. Habis dia tu. Jadi makanya kini alat duduan paham awak. Kasadonya itu adalah punya Allah. Disitulah letak tauhid awak. Kalau dia awak akan menuduhan diri awak tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaca kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuan dengan rasa di situ itulah ada pengakuan ke dalam diri awak. Nak dua awak nak punya. Kalau nak dua awak nak punya, tentu nak dua nak kau panggaan. Kini awak kan maraso awak punya. Maraso. Aneh. Kau haratu awak punya. Bantu kau bau selama-lamanya. Aneh. Kau pangke bantu dia awaknya selama-lamanya. Padahal manusia aku mencari orang tu kadang-kadang you kan janganlah melihat orang itu dengan pangkeknya. Tetapi sejauh mana punya pangkeknya itu tadi bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan dicari orang bukan pangkeknya,
tetapi adalah manfaat dari pangkek itu tadi. Tapi kalau macam lihat pakaian saja atribut pangkek itu kadang-kadang kan digambarkan dengan pakaian. Dia pakaian atribut tu, oh tu siapa tu mah pakainya, aduh beda aja dan lain. Padahal itu hanya sebagai simbol pembagian karajo. Dia nak donan abadi, nak donan kasalamu, nak donan kakekal. Oh kau bantu ancak, bagaimana lah bantu ancak kau, bantu rupu kasadonyo akan mengalami penyusutan, mengalami pengurangan. Sedangkan yang nama makhluk lah, anak dibuat dari manusia, surau kau fisik lah, ikut mengalami penyusutan, dibuat lotiang kau usia teknisnya. Itu aja mungkin kok 20 tahun, sudah 20 tahun lah mulai lapuk. Apa lewat manusia? Wah makhluk juga mengalami penurunan. Jadi mengalami siklus pertama naik, sudah naik tu masa titik klima lah turun oleh. Kalau mulai kalau usia berpuluhan, anak dole dah. Kalau mulai turun leh tu. Nah, jangan naik turun leh. Alah mulai panik-panik pinggang lo, lah mulai lah latihan, lah mulai lah batu, alah mulai masuk siklus turun lagi, lah turun lah, mulailah mato lah mulai berkurang pencalian pandangan lah mulai berkurang panganan lah mulai berkurang tu deh. Jadi nak donan abadi, nak donan kasalamuai. Jadi laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, tiadalah kecantikan itu dengan perhiasan, walakinal jamalul ilmi wal adabi, tetapi kecantikan itu adalah kecantikan berdasarkan adab dan ilmu. Jadi kalau bicara soal rupa, kecantikan, kegagahan bukan dicari dari pakaian. Pakaian kau sifatnya kan ada ni kau eksternal, di luar, berbungkusnya pencitraan. Kan istilahnya pakaian atau kecantikan itu kan bisa zaman kini bisa dibantu dipermak. Oh, hidung nang kurang mancuang bisa dimancuang. Kan kini kan pipi orang ko virus, ada tirus. Yang kuih tu lah nak rancak ini. Padahal nanggap buat tu nonton tu itu sehat mana-mana kan itu loh. Ya tapi itulah itu namanya persepsi cantik orang Indonesia kok. Persepsi cantik itu adalah ramping, putih ya. Hah? Yo betul tu kan zaman ni. Tergantung tergantung tren. Yang baik yang bandago padik saja je. Ya itu tergantung zamannya loh. Itulah permainan media promosi menjual produk loh. Anak nancak kok putih ya. Padahal di Eropa justru orang mengalihkan badan gue nih kalik tu nih yo nih. Jadi manusia kok ketikanya putih itu nak kalik, ketikanya kalik itu nak putih. Akan dekat dua je. Iya betul. Ditanya teori kesejahteraan, nang kecil orang kayu di sana, orang desa kolai. Enak do berpikir-pikir banyak do, paginya pergi ke sawah, sudah tengah harinya makan lama, makan batang buah, lalu bakar ruah, kajabane lasu, kok karajonya bapak luah. Senang dia tekan. Jadi Pak Gamawan Fauzi dia menulis sebuah artikel. Artikelnya itu adalah masa depan ke depan itu adalah model desa. Orang kota tuh nyelanda nanam bahagia itu nanti yang takak-takak model desa. Dia membayangkan seperti itu. Coba lah orang kota lah bising dan dirindukan bentuk seperti orang desa. Di tanah, tidak bising. Orang ingin merindukan kalau
berdasarkan teori sosiologi sebelumnya kan ada masyarakat desa, masyarakat kota. Terjadilah perpindahan penduduk dari desa ke urbanisasi. Terjadi urbanisasi. Kan masyarakat desa kok pergi ke kota karena di kota itu ada pusat perdagangan, pusat industri, pusat ekonomi, pusat pendidikan. Pergi ke situ sempet stres, lelah, kemudian baru orang rindu lagi ke desa di kampung-kampung. Jadi nyobai dulu. Ya sahabat naik Pak ya, ketika awak tahu sesuatu tu balabiah, keindahan sesuatu tu kalau awak keluar. Contohnya gini, kamu merasa pengalaman pribadi lah. Ketika pernah pergi ke Bengkulu, ke Jambi, pergi Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, lihat daerah situ jelek penduduk, di situ awak bersyukur. Yo luar biasa, yo tak awak tampil lain di kota, lain aman. Boleh kalau awak balik di Makkah, dicaliak padang tandus satu calik batu satu deh. Tabayang dewa barah kau bersyukur ya waktu inyo main duit batang kayu batang kayu sabali itu lah pipa atau lah pakai keluar tadi untuk main duit sebuah tanaman. Nah, dua dari jauh tuh. Di situ loh mungkin taraso doa. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad itu di wilayah itu, wilayah berbatuan. Kamu pergi kadake Gua Hira, pergi kadake Gua Sur, pergi kadake Jabal Rahmah. Caliak doa takkan. Gua Hira tu kan lebih tinggi loh tak. Tapi Jabal Sur tu lebih tinggi loh itu. Tak bayang doa. Bara jarak perjalanan itu. Barang ni barat tandus seperti itu. Tabayang lo baalo Siti Sarah, Siti Hajar ditinggal. Anak ketek lo. Kak kufur Jawa leko orang Indonesia ko tak kako nikmat awak taraso tumbuh-tumbuhan dewa tak kakuan kecil orang awak batamparan cihir tanaman. Jadi mangkoi kalau mau mencari sebenarnya negara daerah wakwa yang sama seperti Sabah. Sabah itu kan sebuah wilayah yang subur tuh. Bakteri-bakteri dari luar ketika masuk ke Sabah langsung mati sekali. Nah, ada yang sifatnya yang binatang-binatang buas dan merusak lingkungan ada. Itu mangkoi negeri Sabah itu di dalam Al-Quran disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mangkoi Indonesia kok kan bermimpi loh tekan tu. Bahwa supaya kalau mancan lihat dari kenyataan ada doa baldatun thayyibah negari yang baik, subur. Kalau soal keramahan, Rasul lebih ramah loh awak kolea. Mungkin awak lah pengalaman lah di situ. Mau banyak beraja mencukur kepala diputar dia kepala dia kelama deh. Tapi dia orang awak sopan, santun, nilai-nilai budaya awak. Apalagi kita orang Jawa masih bara lembut, bara lunak. Iya. Kalau situ ibana kasar, ya Allah. Itu dan tabayang bahwa itu dan dia doi di Nabi Muhammad. Awak kau oranglah tertib lah mungkin masih mau mendengar kemudian senyum. Ya, syukur wak. Di situ wak rasa bersyukur. Jadi mengketahui wak bahwa wak punya nilai labiah ketika awak lah dicaliak keluar. Jadi batu orang wak Jawa berjalan banyak ini, lamu ini banyak dirasuk. Ada pembanding. Jadi kalau orang desa merasa nyuminder kota iko semacam, ternyata waktu punya nilai lebih. Jadi dirindukan di surga takah
hijau-hijau di sawah. Hah? Kan negerinya Nabi Sulaiman. Bilqis atau Bilqis. Kalau kini apa di mana subur itu, di mana itu dalam Al-Quran, di daerah-daerah Syria, pokoknya daerah Syria, nama negara kini kan, itu dicari bukan di searching kan. Kalau dalam Al-Quran kan negeri Sabah itu disebut negeri yang subur. Tuh aja lihat ini negeri yang subur. Di situ itu baak ini. Iya. Nah, jadi makanya ana nado di langit, ana nado di bumi, seluruh isinya kasadonya adalah punya Allah. Jadi nado dan punya awak. Nah, aku duduk pahamnya kan. Jadi kalau seandainya ada pengakuan di dalam diri awak bahwasanya kasadonya adalah punya Allah, dak adolai sombong, dak adolai awak membangkang. Kita kok adalah makhluk. Alam semesta itu adalah makhluk, kasadonya alam. Al-alamu siwallah. Alam itu adalah yang selain Allah. Segala dan selain Allah kasadonyo akan fana, kasadonyo akan lenyap. Itu dan makhluk, itu dan alam. Jadi kau punah awak habis. Itulah makhluk, itulah alam. Yang Allah yang kekal, Allah yang baqa. Dan awak kau akan fana, awak akan lenyap. Jadi nak adonan abadi dewan, dak adonan akan mengecik salamu-lamu itu. Siapa mengecik enyo ka salamu-salamu. Oh, orang nambah puasa salamu-lamu dak adon. Oh, kok puasa orde baru puasa puasa. Dak ado waktu. Ale Firaun marasonya hebat, marasonya kuat, maraso santian, ado sakit-sakit dengan kekuasaannya. Raja Namrus gay bisa main duit, bisa mematian Firaun gay. Salamonya tidak akan ada di dalam manusia kata-kata selamanya. Semuanya ada batasannya. Ada waktu akan berakhir. Jadi Firaun dan maraso santian akhirnya mengakui. Jadi sebelum talambe nak boleh kita dudukan paham semuanya adalah punya Allah. Tu balol tongku kalau kau sudah punya Allah tu wang biasa orang kau punya Allah mana punya anak punya jangan sampai salah kafir Allah lagi golok tiba tu ayo golok tiba bego kau bambinya tanah orang kau Allah punya kau mak tu bahasa semua deh akan ketika manusia lahir utus sebagai khalifah. Tentu bahasa awak kok siana mana ruko tu bagi-bagi siana murui dulu siana mana pe itulah maka ada hak kepemilikannya bah kepemilikan awak untuk mengelola sebagai khalifah itunya tu nampunya Allah tapi jangan diterjemahkan nampunya Allah kemudian terjemahan kok ndak ada punya awak kau nak bobo mati kau aku bisa lo mau mengharap itu berbeda loh. Dan sampai dicampurnya mereka bahwa kalau dan sifatnya manusia sebagai khalifah berarti pola pengaturan bahas soal si anak punya, si anak mengelola, si anak murui, si anak menulu, siapa kemudian kau dia bela administrasi lain ada yang sertifikat lah namanya itu kan memberikan kepastian turun lagi kepada muamalah elektron muamalah kepemilikan jangan sampai kau punya orang kau kecilnya punya awak lah semuanya dia jawi lagi kau kalau jawi kan dia nak ada merasuan kau nak ada batik timpala kau kan sawah bapa batang pala batu pala ada istilah kalau pala batin pala jadi ada batik-batik
Mana tidak boleh awak mengkapling-kapling punya orang. Berarti itu akan baca kan banyak riwayat-riwayat. Kalau dia mengkapling-kapling orang punya orang, itu akhirnya sampai dia dalam kuburan. Itu masuknya dah sampainya daripada lapang kok. Secara calian lagi kok lapang. Dua lebih kita kalau dimasukkan sampai dari. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyatakan tubduko manampaan, artinya menyatuan. Ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam dirimu. Minasuk dalam tafsirnya daripada su, daripada kejahatan. Awak tampilan dalam diri awak kamu berkejahatan atau berencana atau bercita-cita untuk membuat kejahatan. Autufuhu, atau kamu sembunyikan atau kamu rahasiakan. Yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab, akan dihitung, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi karajo awak, diri awak, mungkin awak berniat saja untuk membuat kebaikan, berniat saja untuk membuat kejahatan, berencana atau mengerjakan kejahatan atau mengerjakan kebaikan, apakah itu dinyatakan atau disembunyikan, semuanya akan dihisab. Yuhasibukum bihillah, kamu akan dihisab dan akan dikabarkan nanti yaumul kiamah, di hari kiamat. Jadi kalau bahasa manajemennya di dalam setiap pekerjaan awak tu ada bahasa akuntabilitas, pertanggungjawaban. Kalau pegawai itu ada namanya evaluasi. Jadi orang karajo, kalau awak malamar banyak sambang waktu mendaftar awak dari karajo awak, atau akan dinilai karajo awak. Asal aku rapor merah rapor itu, kau nak bagus kau dah. Kau dievaluasi bercatatan, ditegur, ada reward dan ada punishment. Akan itu ada reward, ada penghargaannya. Kalau orang yang berbuat kebaikan dia lah seruku. Kalau orang mau berdosa, dia punishment, ada neraka. Jadi ada yang namanya di dalam kehidupan awak, kalau orang mau baik diberikan apresiasi. Awak jual nak awak ya nak awak jadi elo pasti awak berikan semacam hadiah, bonus, perhatian, apresiasi, pujian. Itu sebagai bentuk balasan lah, balasan terhadap kebaikan yang dikerjakan. Dan Allah menyatakan bahwa sianan membuat kebaikan, apakah tersembunyi atau nyata nampak, kemudian atau membuat kejahatan, mau nampak ataupun tersembunyi maupun yang terkhatam di dalam hati, semuanya akan dikabarkan, semuanya akan dilaporkan. Ada CCTV, tak dua bisa mailah, ada wakam mani morapor. Jadi kalau di dalam surah itu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Jadi kalau orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, itu adalah orang yang gembira, kembali ke keluarga dengan senang, dia dihisab dengan hisab yang sedikit. Surah Insyiqaq. Jadi bahwa awak akan menerima rapor. Adalah wa amaman utiya kitabahu bi wara'i zahri. Ada orang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Jadi lah digambarkan bahwa potret manusia itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang rapor merah, ada rapor hijau.
Siapa baik, siapa menanam kebaikan, inyo akan menuai, akan memanen kebaikan. Siapa mengali semua, mengali lubang, inyo yang akan menutup lubang. Jadi itu akan berbalik. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tampaknya beramal, dan nanti akhirat tampil berbalik. Jadi kau di akhir surah Al-Baqarah ayat 283 kau tadi, Allah lah mengingat kawa bahwa yuhasibukum bihillah, awak akan dihisab oleh Allah. Hisab kau bakal detong, dinilai, dievaluasi, diberikan rapor. Tak ada Allah Ta'ala akan mengurangi kebaikan seseorang, tak ada akan menambah kejahatan seseorang. Anan wa karajon itu nangkah wa tarimu. Tak ada marab nak dodo, tak ada unsur kebencian nak dodo. Kalau masih manusia masih ada pilih-pilih. Tiba di mata, di pijangan, tiba di barui, bahkan pihak masih ada like and dislike. Kau nak orang wak ke kau nak terima wak ke kau campaknya kau. Itu manusia masih pakai nafsu, masih ada suka dan tidak suka. Iya, misalnya tinjau ulang. Kalau amal awak ditimbang kasado sesuai dengan ana wa karajuan. Jadi diyakinkan di dalam diri awak bahwa ana wa tarimu itu adalah sesuai dengan ana wa karajuan. Tapi kalau manusia nawa tarimu ini lo tentu le kadang-kadang kan ada malah soal motivasi kerja, soal prestasi kerja. Ada orang yang masuk tungkin karajuan, baku elok, disiplin. Kadang-kadang justru tidak mendapat penghargaan. Ada orang yang semuanya terima itu nyoba maleh, tidak kreatif, tidak ada memberikan inovasi. Dia pakai lah. Ada kanonnya WE tentu yonya sianu, alanya sianu, alah selesai. Menghadirkan kekecewaan manusia. Ate nama manusia aja baru ya memang tak ada dan sempurna. Kecewa aja. Kalau mau urusan awak minta tolong awak ke manusia, kecewa ujungnya yakin lah tuh. Hai, dah ada awak bisa mengharapkan mana kini mohon kasalah orang dibina mana kini koyo mana percaya mana soal kesetiaan tu nak ada pengkhianatan yang ada. Alih kecewa. Iya. Jadi itu tadi bahwa ternyata memang kalau bicara masih mati namun manusia aja mulai itu. Iya. Awak memang harus siap kecewa. Memang tak bisa berharap banyak awak ke manusia doh. Dan menggantungkan sagalonyo ke manusia. Kalau menggantungkan manusia siap-siap je lah kecewa awak. Nah, mangko awak lapang aja tiawak yang ke manusia kau mah tu alai. Kadang-kadang orang bermusim-musim bermasa-masa ada ketika gerbongnya naik kini yolah syukurlah sadang detik ada lah masa kau di bawah yo diam lah abang kecil tokoh-tokoh politik namanya ada ketika awak serang banci yo tapi kalau tidak tu tiarap lah itulah siklus-siklusnya. Jadi intinya adalah bahwa lah ditegaskan bahwa setiap diri awak akan dibalik, akan dihisab. Kalau hisab Allah, evaluasi Allah, penilaian Allah itu adil. Tapi kalau manusia, lain nama manusia adil itu menurut inyo. Menurut inyo dan adil itu tadi subjektif. Yang kecilnya itu adil, yang kecil si korban
penzaliman. Nah, jadi makanya dibalian paham wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yo ko kamangadu wa ko kacurhat wa ko kam mangko awak melulang kaji ko sore untuk pagi ko untuk mengangan diri awak balik memantapkan keyakinan awak meneguhkan kaji awak ke dalam diri awak sehingga ada proses penyadaran yang berdampak kepada perilaku dan perbuatan yang digerakkan oleh pikiran dan hati bahwa yang pertama nak doa nak punya kudo iko kasadoe Allah nak punya tentu ikhlas ya wanya lapang-lapangnya yo bawa ke kini baraja malapang ada kan kecewa kini gua tiba-tiba terjadi bah nak stres ya wanya nah bawa kini taruh bau sahu malapangan diri apa namanya itu ikhlas dan ridho menerima kenyataan, ikhlas menerima keadaan. Beda kalau Jabariyah itu kan ada usaha Jabariyah itu malah wenya. Nah jadi Jabariyah beda, Jabariyah itu kan fatalis. Wah menyerah lain di mati buah kini bahwa awak kamu duduk kaji awak. Ateh namo kepemilikan kasadonyo adalah Allah yang punya. Tapi kan Allah kan memberikan mandat ke manusia sebagai khalifah. Mandat sebagai khalifah, awak disuruh mengelola, dikelola, berarti ada usaha, ada ikhtiar. Awak untuk merubah diri awak, merubah keadaan, itu adalah ikhtiar. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya kasab. Iktisab, ada usaha wawak tu yang punya value, yang punya nilai, itulah pahala. Beda Jabariyah ekstrim mana buat tu? Cie ekstrim kanan, cie ekstrim kiri. Jabariyah jo Qadariyah marasu diri aja nak kosong, mengabaikan intervensi Allah. Gaduh lah Ta'ala, kau adil ni buat ni kau, lupa je lah Ta'ala. Kali kau Allah Ta'ala aja kesadar kemudian ada usaha. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut dengan wasata, pertengahan. Bahwa kasadonyo kau adalah milik Allah, tidak ada punya awak. Di dalam milik Allah awak diberikan mandat kekhalifahan, disuruh berikhtiar, disuruh awak mau usaha. Disitulah usaha tadi itu amal itu tadi. Kalau nanya Jabariyah kan tidak, udah ke masuk surga kan Allah yang punya neraka tu. Mencilok buat ini gua, nama nuru kan Allah Taala yang menyuruh cilok. Kan sadar kan la taharaka syai' illa bi'idznillah, tidak bergerak segala sesuatu kecuali atas izin Allah Taala. Apa mencilok kan Allah Taala apa izin engkau. Itu nanya Jabariyah dan sasik itu tadi. Tidak ada filter kebenaran bahwa kau dia akal, dia wahyu, kau wahyu kau, kece wahyu kau dilarang. Jadi kerajuan. Kalau ada Jabariyah, kau kanlah Allah Taala, kau tangan Allah, Allah menonton. Kau diciluk kau, Allah Taala mengarahkan kau. Jangan sampai terjebak di dalam paham Jabariyah. Ikut kan mendudukan tauhid awak, paham awak. Bahwasanya semua alam semesta soal kepemilikan semuanya adalah Allah yang punya. Soal mandat, awak kok kan mandataris dari Allah, diberikan mandat sebagai khalifah dan awak yang mengelola. Di situ ada usaha. Dia awak akal, dia awak kesehatan disuruh beribadah. Itulah nan ibadat kau tadi yang akan dihisap. Diberi ketentuan, kau disuruh, kau dilarang, kau boleh, kau tak boleh. Di situ tu ada penilaian. Iya, tentu ya proses. Ada usaha dan proses tu tadi lah nilai. Contohnya awak dari sekian banyak pilihan, awak mengambil pilihan untuk beribadah. Kan ada orang lalu-lalu je, memilih-milih je, kau awas wayang.
Awak bebede nan usaha waktu tadi itulah nan sesuai dengan perintah Allah wa kerajuan itu dapat dewa kebaikan. Itu nilai. Nah, jadi makna dari lillahi ma fis samawati wal ard dalam paham ahlu sunnah wal jamaah itu meneguhkan di dalam keyakinan awak semuanya adalah milik Allah. Menungguan rasuat dan marasuat itu adalah milik awak. Lalu kemudian di dalam posisi diri awak tentu ada namanya usaha. Itu beda. Kalau nan qadariyah ia mengabaikan Allah, meninggalkan Allah. Sabo usaha dah. Kok kodek dia sedua kene kok. Kalau nak dia kan lama aden. Ateis yo kayu surang ko dek dan usaha mo kayu ni rumah kau je. Tulang 8 karet mah. Itu beda, itu qadariyah. Jangan sampai orang menjadi qadariyah, jangan sampai menjadi jabariyah. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah itu wasata tawasud, pertengahan. Kinilah muncul paham-paham yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Lah banyak ini. Bakalah kapi sadoja wako, lah bid'ah sadoja. Baralah banyak orang lah masuk neraka je sadoi kini itu. Tapi lo nya mengaji kula lah masuk neraka je orang nak tekan nak ekstrim benar betul. Lah banyak susurau musaji lah dikuasanya. Ayo senang orang masuk neraka. Itulah namanya orang itu tadi orang dan bom bunuh diri itu sendiri itu kan orang-orang yang punya paham takfiri namanya. Takfiri murahnya mengkafirkan orang. Bahkan dibom orang bawa ke bapak supaya masuk neraka aja. Bahalalah cara pandang itu terjadi kini lah dicuci tak kalau banyak gerakan-gerakan tu hati-hati awak. Ada bidadari namanya. Padahal bidadari itu ada di rumah. Apa bidadari apa upi? Artinya cara menerjemahkan, memahami teks. Kan ada orang tekstual dan ada kontekstual. Yang tekstualnya membaca teks ya. Nanti lah kontekstual yo konteks mana aja substansi. Mangko di tengah-tengah dipelajari teksnya ba konteksnya. Baca teks tulisannya baal asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, latar belakangnya, bahas sejarahnya. Di situ sebenarnya letakkannya. Memang kini baguru pun awak ya harus jalan lo sanat-sanat. Jadi tahu guruku di mana ngaji. Kok kini sebab guru kok kini lah dojo lah munculnya tadi di mana mengaji guru dulu bah riwayat anunya sanat-sanat keilmuannya. Bahwa berbeda soal khilafiyah, soal furu'iyah itu tidak ada masalah. Tapi kalau berbeda dalam hal-hal yang substansi atau perbuatan nyawa, hati-hati awak anak-anak awak. Nyonya kaja tu kini adalah anak-anak muda, mahasiswa. Pulang lawak ko lah salah aja sedua lah manusul lah nunya lah 80 dulu punya suku. Lah. Itulah bertampil lah sedih. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang yang dikehendaki, mengazab orang yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Nah, itu renungan pagi awak untuk mengulang kaji awak, mengingat diri terutama diri yang sendiri bahwa semuanya akan ada balasan, semuanya akan dihisab dan akan dihitung di dalam pengadilan Allah di hari kiamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.